Jika esok ibu tiada, prolog, ada sebuah rumah sederhana. Rumah yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Namun, bagi 5 orang anak, rumah itu adalah tempat pertama yang mereka cari ketika lelah, tempat untuk pulang, tempat untuk menangis, tempat untuk tertawa, dan tempat di mana seorang ibu selalu menunggu. Namanya Mariana. Mariana adalah seorang wanita paruh baya yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membesarkan 5 orang anak. Aditya Pratama, Ahmad Fauzan, Rendi Saputra, Celia Puspitasari, dan Andin Agustina. Kelima anak itu adalah seluruh dunia bagi Mariana. Dulu, rumah itu selalu ramai. Ada suara langkah kaki anak-anak. Ada suara pertengkaran kecil, ada tawa, ada tangisan, dan ada suara Mariana yang hampir setiap hari terdengar dari dapur. Namun, waktu tidak pernah berhenti. Kelima anaknya tumbuh dewasa. Mereka mulai memiliki kehidupan masing-masing. Aditya pergi mengejar pekerjaan. Ahmad sibuk dengan kehidupannya. Rendi semakin tenggelam dalam pekerjaan. Celia mulai membangun kehidupan bersama keluarganya. Dan Andin, si bungsu, mulai mengejar Siti Sitonia. Rumah yang dahulu penuh suara, perlahan menjadi sunyi. Tetapi Mariana tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, Mariana tetap membuka jendela. Setiap sore, ia tetap menyalakan lampu teras. Dan setiap malam, ia masih berharap mendengar suara anak-anaknya membuka pintu. Bukan karena ia yakin anak kinania akan datang, melainkan karena seorang ibu selalu menyimpan harapan. Harapan bahwa sejauh apapun anak-anaknya pergi, mereka akan menemukan jalan untuk pulang. Suatu hari, Mariana mulai menulis sebuah buku kecil. Bukan buku tentang dirinya, melainkan tentang kelima anaknya. Tentang kenangan, tentang doa, tentang cinta, dan tentang pesan yang belum pernah sanggup ia ucapkan. Sebab Mariana menyadari satu hal, ada seorang pun yang tahu berapa panjang usia yang diberikan Tuhan, dan mungkin suatu hari nanti kelima anaknya akan membuka buku itu. Saat Mariana sudah tidak lagi berada di rumah, saat kursi tempatnya biasa duduk mulai kosong, saat suara dari dapur tidak lagi terdengar, saat lampu teras masih menyala, tetapi tidak ada seorang ibu yang menunggu di balik pintu. Mungkin saat itulah mereka akan bertanya kepada diri sendiri, kenapa dulu kami tidak lebih sering pulang? Kenapa dulu kami terlalu sibuk? Kenapa kami tidak lebih sering mengatakan bahwa kami menyayanginya? Dan mungkin pertanyaan terbesar yang akan menghantui mereka adalah, bagaimana jika esok ibu tiada? Inilah kisah Mariana. Kisah tentang seorang ibu. Kisah tentang 5 anak. Kisah tentang rumah yang selalu menunggu. Dan kisah tentang cinta yang baru benar-benar dipahami ketika seseorang menyadari betapa berharganya waktu bersama keluarga. Mungkin tidak ada seorang pun yang benar-benar siap kehilangan orang yang mereka cintai. Karena itu, jangan menunggu kehilangan untuk mengatakan sayang. Jangan menunggu rumah menjadi sunyi untuk menyadari bahwa dulu ada seseorang yang selalu menunggu kita pulang. Inilah kisah tentang Mariana dan kelima anaknya. Sebuah kisah tentang keluarga. Sebuah kisah tentang cinta seorang ibu dan sebuah pertanyaan yang mungkin suatu hari akan menghampiri siapapun. Bagaimana jika esok ibu tiada? Bab 1. Rumah yang selalu menunggu. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan. Udara pagi terasa dingin. Embun masih menempel di daun-daun tanaman yang tumbuh di halaman kecil rumah Mariana. Mariana membuka pintu rumah. Ia berdiri sebentar di teras, menikmati udara pagi.
Kemudian, ia tersenyum kecil. Seperti biasa, hari itu ia kembali menjalani rutinitasnya. Bangun sebelum anak-anaknya, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu anak-anaknya Nia pulang. Namun rumah itu tidak lagi seramai dahulu. Dulu, suara langkah kaki anak-anak memenuhi ruang tengah. Aditya sering berlari sambil membawa mainannya. Ahmad dan Randi sering bertengkar karena hal-hal kecil. Celia suka bernyanyi ketika membantu ibunya di dapur. Dan Andin adalah anak yang paling sering mengikuti Mariana kemanapun ia pergi. Sekarang, semuanya telah berubah. Aditya bekerja di luar kota. Ahmad memiliki kesibukannya sendiri. Randi hampir setiap hari sibuk dengan pekerjaan. Celia sudah memiliki kehidupan bersama keluarganya. Dan Andin sedang menyelesaikan pendidikannya. Mariana masuk ke dapur. Ia mulai menanak nasi, kemudian menyiapkan telur, sayur, dan sambal. Makanan sederhana, namun dibuat dengan penuh kasih sayang. Mariana memandangi meja makan, 5 kursi kosong berada di sekelilingnya. Ia tersenyum. Kalau semuanya masih di rumah, pasti meja ini penuh. Tangannya berhenti. Entah mengapa, pagi itu hatinya terasa berbeda. Ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul. Rindu pada suara anak-anaknya, rindu pada keributan di rumah, rindu pada masa ketika kelima anaknya masih kecil. Mariana menggelengkan kepala. Sudahlah, ia kembali memasak. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu kamar terbuka. "Bu?" Mariana menoleh. Andin muncul dengan rambut sedikit berantakan. Mariana tersenyum. "Sudah bangun?" Andin mengangguk. "Iya, Bu. Ada sarapan." Mariana tertawa kecil. "Selalu ada untuk kamu." Andin berjalan mendekat, kemudian memeluk ibunya dari belakang. Mariana terkekeh. "Sudah besar masih manja." Andin tersenyum. "Kan Andin anak terakhir." Alasan. Keduanya tertawa. Untuk beberapa saat, rumah itu kembali terasa seperti masa lalu. Andin duduk di meja makan. Ia mulai menikmati sarapannya. Mariana duduk di hadapannya. Andin memandang ibunya. "Ibu nggak makan?" Mariana tersenyum. "Nanti." "Ibu selalu bilang nanti." Mariana hanya tersenyum. Kemudian Mariana berkata, "Andin, HM, kalau nanti Andin sudah selesai kuliah, jangan lupa sama ibu." Andin menghentikan makannya. "Ibu ngomong apa sih?" "Ya, gak apa-apa, ibu cuma bilang." Andin mengernyit. "Ibu akhir-akhir ini sering ngomong begitu." Mariana terjiang. Ia menatap putrinya cukup lama. Karena ibu semakin tua, Andin langsung menggeleng. "Jangan bilang begitu. Memangnya kenapa?" Andin gak suka. Mariana tersenyum lembut. "Semua orang pasti tua, nah. Tapi ibu harus tetap ada." Kalimat itu membuat Mariana terdiam. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Andin. "Selama Tuhan masih memberikan ibu waktu, ibu akan selalu ada." Andin tersenyum. Ia tidak tahu bahwa percakapan sederhana itu kelak akan menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam hidupnya. Siang harinya, Mariana duduk sendirian di ruang tengah. Di tangannya terdapat sebuah album foto lama. Ia membuka halaman demi halaman. Ada foto Aditya ketika masih kecil. Aditya berdiri dengan seragam sekolah sambil tersenyum lebar. Mariana tersenyum. Kemudian halaman berikutnya, Ahmad, Randi, Celia, dan terakhir, Andin. 5 anak yang pernah membuat hidupnya terasa lengkap. Mariana mengusap foto mereka satu persatu. Anak-anak ibu, sebuah air mata jatuh perlahan. Bukan karena ia menyesal telah membesarkan mereka. Justru sebaliknya, ia bersyukur. Meskipun hidup tidak selalu mudah, Mariana merasa menjadi seorang ibu adalah anugerah terbesar dalam hidupnya.
Ia hanya memiliki satu kekhawatiran. Bagaimana jika suatu hari nanti ia tidak lagi bisa menjadi alasan kelima anaknya berkumpul? Bagaimana jika setelah dirinya pergi, mereka justru saling menjauh? Mariana menutup album tersebut.